Salam, jumpa kembali dalam Terang Inspirasi Sabda Allah, Minggu 21 Januari 2024, Hari Minggu Sabda Allah. Menjadi pewarta Sabda Allah yang hidup. Saudara-saudari yang terkasih, Paus Fransiskus dalam surat apostolik Aperuit Illis menetapkan bahwa minggu biasa ketiga adalah hari Minggu Sabda Allah. Hari Minggu Sabda Allah yang kita rayakan hari ini bukannya hanya satu kali setahun, tetapi sesungguhnya dirayakan satu kali untuk seluruh tahun. Hal ini tidak bermaksud untuk meniadakan bulan kitab suci yang kita rayakan pada bulan September, tetapi ia menambah satu hari Minggu Sabda Allah untuk dirayakan bersama dengan seluruh gereja Katolik sedunia. Karena itu, Paus Fransiskus mengundang kita umat beriman sekalian sebagai satu gereja agar merayakannya secara meriah untuk menunjukkan pentingnya kitab suci dalam keseharian hidup kita dengan membaca, mendalami, dan doa dengan kitab suci serta mempraktekannya. Saudara-saudari yang terkasih, kitab suci bukan hanya milik beberapa orang tertentu, bukan juga hanya untuk orang-orang yang diistimewakan seperti imam, bruder, suster, atau frater. Tetapi kitab suci adalah milik bersama kita umat beriman. Karena itu semua kita yang sudah dibaptis tanpa kecuali dipanggil untuk menjadi pewarta sabda Tuhan yang hidup. Kita tidak mewartakan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang sudah bangkit dan hidup. Dia yang bangkit dan hidup itu telah menampakkan diri kepada dua murid dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Dua murid itu membicarakan kejadian-kejadian terakhir, penderitaan dan kematian Yesus yang tragis. Mereka telah mengharapkan bahwa Dia sebagai Mesias pembebas, namun sebaliknya mereka menghadapi skandal Mesias yang tersalib. Dengan hati-hati, Yesus bangkit dan hidup itu mendekati dan berjalan bersama kedua murid itu, namun mereka tidak mengenalnya. Di tengah jalan, Yesus yang bangkit dan hidup itu menanyai mereka dan menjelaskan kepada mereka tentang makna penderitaan dan kematiannya, dan tentang apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Seperti kedua para murid itu, Yesus yang bangkit dan hidup itu juga akan menerangkan kepada kita isi kitab suci agar kita bisa mengerti. Namun yang terpenting bagi kita adalah kita membuka hati kita untuk mendengarkan Dia dengan membiasakan diri membaca kitab suci yang adalah sabda Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kitab suci dan Ekaristi sesungguhnya tidak bisa dipisahkan. Perjalanan Yesus yang bangkit dan yang hidup dengan kedua murid ke Emmaus berakhir dengan perjamuan malam. Ketika duduk makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Pada saat itu, mata mereka terbuka dan mereka pun mengenalnya. Saudara-saudari, Tuhan berbicara kepada kita melalui kitab suci dan memberi kita makan melalui Ekaristi Kudus. Karena itu hari Minggu yang diperuntukkan bagi sabda Allah ini bukan dirayakan untuk satu kali setahun, melainkan satu kali untuk seluruh tahun.
karena kita merasa sungguh perlu menjadi lebih akrab dan bersahabat dengan kitab suci. Dan juga karena Yesus yang bangkit dan yang hidup itu tidak pernah berhenti membagikan sabda dan rotinya kepada kita. Dengan membaca sabda Tuhan yang tertuang di dalam kitab suci, kita secara terus-menerus diingatkan akan kasih dan belas kasih Bapa yang meminta kita anak-anaknya untuk hidup dalam cinta kasih. Saudara-saudari, hidup Yesus yang adalah ungkapan penuh dan sempurna dari kasih ilahi, yang tidak mengharapkan apapun bagi dirinya, tetapi memberikan dirinya sendiri tanpa batas. Karena itu, dengan membaca dan merenungkan sabda Tuhan di dalam kitab suci, kita diharapkan agar sanggup membuka mata hati kita untuk keluar dari sikap ego kita dan mau berbagi dan solider dengan sesama di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang panggilan murid yang pertama. Panggilan murid-murid Yesus yang pertama itu justru terjadi pada orang-orang kecil dan sederhana. Mereka bukanlah orang-orang hebat dan terkenal. Mereka juga bukanlah orang yang berpendidikan tinggi dan ekonomi yang tinggi. Tetapi mereka hanyalah nelayan yang setiap hari di laut menangkap ikan. Mereka dipanggil dan tanpa berkeberatan melepaskan pekerjaan dan ikatan keluarga mereka, lalu mengikuti Yesus. Mereka kemudian diberi pekerjaan baru oleh Yesus, bahwa mereka yang sebelumnya adalah penjala ikan, kini menjadi penjala manusia. Mereka adalah contoh dan teladan pertobatan yang dipakai oleh Yesus untuk mewartakan pertobatan dan Injilnya. Pertobatan itu sesungguhnya harus pertama dimulai dari diri kita sendiri. Kita sendiri harus menjadi orang pertama yang mengubah diri kita dari cara kita berpikir dan bertingkah laku. Setelah itu kita keluar dari diri kita menuju kepada orang lain untuk mewartakan pertobatan dan Injil Tuhan. Seperti orang Niniwe yang juga mengalami pertobatan dari cara hidup mereka yang tidak baik dan tidak berkenan kepada pola hidup yang baik dan berkenan. Semoga perayaan hari Minggu Sabda Allah yang kita rayakan hari ini membantu kita agar lebih membangun niat dan tobat untuk menjadi pewarta tobat dan Injil Tuhan melalui kesaksian hidup iman kita yang baik dan benar. Mari dalam niat dan tobat kita membangun keakraban hidup yang saleh dengan membaca, merenungkan dan melaksanakan sabda Tuhan, tidak hanya dengan berkata-kata tetapi juga dengan perbuatan. Semoga hidup iman kita diperbaharui di hari Minggu Sabda Allah ini dan siap untuk rela berkorban menjadi pewarta dan saksi sabda Allah yang hidup di mana saja. Tuhan bersamamu. Semoga hidup kerja rencana perjuangan kita pada hari ini dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.